Puja Duriat Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, akhirnya alhamdulillah saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih juga khususnya pada kepala dinas, kami menyampaikan terima kasih dan diwakili oleh Bu Elin ya dan kawan-kawan di sini. Tahun 2019 ya terakhir kita kesini ya Bu ya. Saya masih ingat di gedung Sabirulungan waktu itu ada KKSI yang ke-11 kalau nggak salah ya, luar biasa, sukses ya. Dan pada waktu itu akhirnya kena pandemi juga, 2 tahun kita offline. Mungkin sebelum saya lanjut, saya cerita mengenai KKSI. KKSI itu dulunya gratis semuanya ya. Waktu itu masih dapat sponsor dari Excelso, dari mana? Dari kapal api waktu itu. Dari KKSI 1 sampai KKSI ke-11, 10 itu masih gratis. 2 tahun terakhir yang bayar ya. Jadi sebelumnya gratis semuanya. Padahal hadiahnya juga cukup tinggi. Bu Eti masih ingat dapat berapa juta waktu itu? Yang pertama kita dapat 10 juta. 10 juta. 5 juta karena juara 3 ya. Ya. Jadi bukan main, hadiahnya pun juga cukup banyak ya. Tapi di luar itu yang paling penting adalah pengakuan. Dan ini semua merasakan bagi yang sudah masuk ke dalam 5 besar saja, itu langsung begitu diumumkan, hari itu juga rame sudah di WA-nya mengenai order. Jadi mereka dengan bangganya begitu masuk dalam 5 besar, itu sudah terbukti bisa menjadi pengakuan bahwa kinerja dari usaha kopinya itu sudah diakui. Karena apa? Karena kapersnya, pengujinya itu bukan dari kami saja, bukan dari Indonesia, tetapi juga melibatkan kapers dari luar, ya, dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika, ya. Jadi alhamdulillah sudah yang ke-13 kemarin itu sudah berhasil kita lalui dengan terus meningkat jumlah pesertanya. Dan insya Allah tahun depan kita siap-siap aja, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut silakan saja ya. Itu biasanya di bulan Oktober. Jadi akhir-akhir September itu biasanya sudah ada pengumuman, kemudian di Oktober pelaksanaan, biasanya begitu. Ya, tadi kita cerita dengar cerita dari Bu Eti, saya menangkap ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu semangat. Ya, semangat itu yang akhirnya mengalahkan semuanya, terutama mengenai hambatan-hambatan. Ya, itu yang kita harus memang betul tiru dari Bu Eti yang sampai sekarang dengan tidak henti-hentinya terus meningkatkan semangatnya. Terakhir saya terkejut pada waktu di WA, kita ada di dalam satu grup kopi Indonesia, itu ada WA grupnya, itu beliau posting mengenai fasilitas tadi yang juga sudah ditunjukkan, yaitu salah satu gudangnya itu di lantainya itu di epoksi ya, tadi yang katanya bisa untuk bercermin yang warnanya hijau ya, itu memang itu standar dari pabrik. Dengan bukan keramik ya, tapi dilapisi epoksi. Karena tujuannya sebetulnya untuk meraih HACCP dari HACCP tadi, itu adalah HACCP, itu singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Itu satu standar untuk pangan ya, standar untuk sertifikasi pangan yang tertinggi ya. Sekarang SNI pun juga menerapkan itu. SNI 22.000 itu juga nanti standarnya pakai itu Bu Eti. Kalau SNI bukan SNI, tapi yang SNI bukan biji kopi ya, bukan 2907, tetapi yang 22.000 yang khusus untuk HACCP.
itu itu yang tertinggi untuk pangan, ya. Dan itu salah satu syaratnya adalah fasilitasnya memang harus standar. Yang pertama, yang kedua dokumentasi. Tadi Bu Eti itu beberapa kali menyampaikan dokumen, catatan, semuanya itu harus tertib. Ya, jadi kalau mau melangkah ke sana, standar-standar tadi itu harus disiapkan dengan benar, dengan baik. Baik, saya mungkin karena waktunya juga terbatas, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana kita memperbaiki kinerja kopi kita. Ya, saya mungkin lebih menekankan nanti di Arabica. Nah, kita tahu semua kopi itu kan sampai saat ini kan hanya sebagai minuman, seperti teh, ya. Itu hanya sebagai minuman, tidak ada yang lain. Kalau coklat itu masih bisa dipakai, lemaknya bisa untuk industri, untuk bisa kosmetik, ya, lipstick terutama, atau mungkin industri yang lain, ya. Tapi kalau kopi sama teh itu hanya satu, sebagai minuman, dan lebih khusus lagi dia sebagai minuman kenikmatan. Ya. Jadi orang minum kopi tidak pernah ingin supaya saya lebih sehat, gitu, atau mungkin saya supaya tidak haus, gitu ya. Tidak. Jadi dia harus bisa menikmati bahwa kopi ini memang layak untuk kita nikmati. Karena itu aspek mutu menjadi komponen utama. Ya, jadi selalu dulu orang beli kopi itu hanya fisik saja. Saya masih pada waktu saya masuk di Puslit sana, itu hanya menangani fisik saja. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, 6, ya. Udah itu aja, itu pun susah, ya. Untuk meningkatkan tidak masih asalan menjadi grade 4 saja, itu susahnya luar biasa. Ya. Tapi sekarang kita sudah tidak lagi berkecimpung di situ, artinya tidak lagi kita sudah mengarah kepada tadi komponen cita rasa yang menjadi andalan kita. Tidak cukup, ya, hanya sekedar fisik, ya. Kedua, banyak stakeholder, tadi Bu Eti juga bilang anggotanya sudah lebih dari berapa, 100 lebih, 125 tadi, ya. Sekarang anggota konsultannya 55. Nah, sudah sangat banyak. Itu baru satu kelompok, belum lagi yang lain, ya. Saya kira di Jawa Barat ini juga sudah sangat banyak sekali, mulai dari Kabupaten Bandung, kemudian Sumedang, Garut, dan sebagainya. Itu juga belum lagi nanti tingkatnya, mulai dari petaninya, pengepulnya, prosesornya, eksportir, dan seterusnya. Artinya banyak rantai yang terlibat di dalam bisnis kopi ini. Yang ketiga adalah skalanya juga gitu, mulai dari skala mikro, perorangan, petani perorangan, sampai skala besar, ya, seperti Starbucks mungkin, atau mungkin eksportir yang besar kita itu ada beberapa, ya, yang terbesar, ya. Polanya juga gitu, mulai dari tradisional sampai modern, ya. WT sudah melangkah dari tradisional dalam waktu hanya berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bisa mengarah kepada lebih modern. Apalagi kalau nanti sudah sertifikasi Hazard, itu sudah saya kategorikan sebagai pelaku kategori modern sudah, ya. Apalagi nanti sudah punya mesin sortasi dan sebagainya, yang sortek, ya, itu suatu di beberapa tempat sudah punya. Jadi di Bali saya lihat itu juga sudah punya, di Kerinci juga ada yang sudah punya mesin sortasi, jadi tidak pakai manusia lagi, sudah pakai mesin, ya. Nah, yang perlu diingat di kopi itu, ya, kalau kita lihat biji kopi ini, ya, itu ada dua komponen yang kita kelompokkan, ya, yang disebut sebagai internal character yang ada di dalam biji, ya. Dan itu menyangkut yang disebut sebagai chemical precursor, jadi bahan-bahan kimia yang ada di dalam biji, yang nanti pada waktu di roasting dia akan berubah menjadi komponen-komponen cita rasa. Itu sudah ada di dalam bijinya, dan itu given, ya, nggak bisa kita apa-apa kalau sudah jadi biji, kalau sudah jadi green bean, ya. Tetapi juga ada faktor-faktor yang bisa kita lihat di permukaan. Orang menyebut sebagai external characters, ya.
Ya, misalnya rupanya, bentuknya, warna, ukurannya, ya. Kan kalau kita kumpulkan buah itu begitu diolah jadi green bean kan ada ukuran macam-macam ya, ada yang kecil, sedang, besar. Gitu. Kemudian densitas, berat per volume, ya. Jadi 1 liter itu beratnya berapa kilo, berapa gram misalnya. Apa 500, apa 600, apa lebih dari 650 misalnya. Nah, kedua faktor ini ya, baik dari luar maupun juga yang ada di dalam bijinya, itu menentukan karakter cita rasa. Walaupun yang luar ini sifatnya tidak final, ya kita tidak tahu. Apa betul misalnya yang warnanya coklat itu lebih enak daripada yang warnanya biru? Nggak tahu. Karena itu nanti dengan cupping, dengan uji cita rasa baru ketahuan bahwa memang bijinya ini enak. Karena itu KKSI selain kita tetapkan harus mutu satu, bahwa karakter cita rasanya yang menjadi penentu. Dia menang apa tidak, itu karakter cita rasanya. Ya. Jadi internal karakternya yang kita nilai. Ya. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang bertanya, silakan aja tanya ya selama saya presentasi ya. Langsung aja ya Pak. Ya boleh. Dan tadi sebelum mencapai green bean final tadi, itu sejarahnya panjang. Tentunya mulai dari pertanaman, ya, mulai dari tadi Bu Edi menyebutkan mulai dari bibitnya, kemudian bagaimana dia ditanam, pola tata tanamnya, kemudian dia berbunga, dari bunga menjadi buah, itu perlu waktu juga kan 9 bulan, tidak lama, tidak sebentar itu. Apa yang terjadi di situ, dipupuk apa tidak, dinaungi apa tidak tanaman dan sebagainya, dipetik dengan benar apa tidak. Ya di sini ini yang mungkin pengalamannya Bu Edi tadi ya, yang dihargai murah buahnya, kayak gini ya. Kemudian ini di pulper, kemudian di fermentasi, dijemur, ya, cuci, dijemur. Ini di Bali yang kita kembangkan tahun 2019 di akhir 2019 2000 ya, kita kembangkan di Bali waktu itu. Dari olah kering dia menjadi olah basah ya. Kemudian setelah itu green bean disimpan, baru nanti di roasting kemudian baru di packing, baru nanti oleh barista, baru disajikan dalam bentuk minuman. Yang perlu kita tekankan di sini bahwa prosesnya ini terus maju. Dari sini nggak bisa kita tahan kan, buah yang sudah merah mau diapain di kebun, mau tidak mau kita petik, ya kan? Kemudian setelah dipetik mau diapain lagi? Ya kalau dijual, tapi pembelinya mau diapain? Nah ini kan harus diproses terus, akhirnya maju terus sampai dia di ujung, sampai di cangkir kopi ini. Dan ini tidak bisa balik proses ini. Artinya apa? Bahwa setiap pelaku di setiap rantai proses ini tidak boleh melakukan kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan. Setiap kesalahan yang terjadi di setiap tahap ini, dia akan termemori di situ dan tidak bisa dihapus. Misalnya ada kesalahan di buah, petiknya hijau lebih banyak daripada yang merah, dan diolah bareng bersamaan, cita rasanya tidak akan sebaik kalau dia merah dulu, ya kan? Kemudian dijemur hujan terus, akhirnya dia berjamur. Setelah berapa hari kering, dicuci, dijemur lagi, fisiknya kelihatan bersih, tidak masalah ya. Tetapi cita rasanya nanti akan ketahuan juga, bahwa pada waktu dijemur, kopi itu akan mau cerita sendiri. Oh, kemarin saya dijemur itu kena hujan. Kalau kita mampu mendengarkan, dia cerita sendiri kopi itu. Ya. Karena itu pelatihan cita rasa itu penting untuk mampu mendengarkan cerita tadi. Ya. Artinya kita harus sadar betul bahwa setiap pelaku di setiap proses ini harus bertanggung jawab atas prosesnya. Dan tidak boleh salah, kopi tidak pernah bohong ya. Di secangkir kopi ini dia akan cerita panjang mengenai sejarah dia,
dan dia tidak pernah bohong. Yang perlu Bapak ingat itu. Ya. Ya. Dan pembeli di Eropa itu tahu, nggak perlu kita ceritakan, dia tahu ini kopi ini diolah bagus, oh ini kopi diolah jelek, dia cerita dan dia tahu menangkap cerita itu. Ya. Karena itu nanti bagaimana kita menghasilkan kopi yang layak dinikmati dengan harga yang bagus. Percayalah, usaha yang bagus akan menghasilkan hasil yang bagus. Seperti tadi juga diceritakan oleh Bu Eti. Ya. Allah itu maha adil. Jadi setiap pelaku harus sadar dengan dirinya bahwa dia bertanggung jawab atas peran yang dia lakukan di setiap mata rantai proses tadi. Ingat ya, saya katakan bahwa kopi tidak pernah bohong dan dia cerita sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang hubungan antara green bean, Bapak tahu semua kan istilah green bean ya? Tahu ya? Biji kopi yang masih mentah, ya. Saya katakan sekarang udah umum orang menyebut sebagai green bean. Ya. Green bean, roasted bean sama seduhan. Liquor itu seduhan yang tadi yang cangkir tadi ya. Itu ada hubungannya sebetulnya. Kalau green bean-nya bagus, biasanya kalau di roasting dengan bagus, liquornya juga bagus. Sebagai contoh di sini ya. Ini mungkin tidak kelihatan ya, di belakang mungkin tidak kelihatan ya. Yang di atas ini adalah biji green bean-nya warnanya kebiruan, warnanya biru-biru hijau telur asin ya. Biasanya orang menyebut sebagai mutunya, kualitinya adalah baik ya, fine ya. Kalau biji kopi yang warna kebiruan ini disangrai dengan benar ya, dia akan menghasilkan tipenya adalah brilliant, cerah bijinya ini. Jadi tidak kusam, tidak sedih gitu wajahnya, jadi wajah yang cerah gitu ya. Kemudian celah tengahnya atau center cut-nya, kalau Bapak tahu tentang kopi itu di celah tengahnya itu warnanya putih biasanya ya, kualitasnya digolongkan sebagai fine, dan itu kalau di grinding kemudian diseduh menghasilkan karakter keasamannya itu pointed, kemudian bodinya full dan perisanya adalah fine. Artinya cita rasa flavornya itu fine ya. Sebaliknya sekarang kopi-kopi yang warnanya coklat brown ya, kopi yang diolah tidak benar, apalagi sudah kehitaman itu ya, itu kemudian sudah disimpan lama, misalnya sudah bulukan dan sebagainya, itu kalau disangrai dia itu juga akan kusam, warnanya tidak cerah, kelihatan dari bijinya ya. Kemudian kalau itu diseduh juga gitu, asamnya juga tidak ada, kemudian bodinya juga rendah, apalagi flavornya jelek sekali. Jadi kalau kita membeli kopi dari fisik saja udah tahu, saya pilih yang warnanya biru, itu ada potensi dia akan menghasilkan cita rasa yang baik ya. Kalau itu yang biru itu proses apa? Wash umumnya. Karena itu kenapa wash itu cita rasanya lebih bagus, lebih bersih daripada yang natural. Ada ceritanya juga di sini. Ini bukan saya yang ngarang ya. Ini begitu saya masuk sebagai peneliti, ini sudah ada. Ini pengalaman orang Kenya, orang Tanzania. Ya, itu sudah menilai seperti itu. Ya. Kalau tidak bisa praktekkan sendiri nanti. Ya. Itu ya. Jadi itu hubungan antara fisik sama cita rasa. Ya. Kemudian, nah, sekarang apa saja yang bisa menentukan mutu kopi itu? Tentunya banyak. Ya. Ini sebagian aja yang saya tampilkan. Tentunya adalah varietas, itu sangat menentukan. Ya. Ada lagi ketinggian tempat. Umumnya juara KKSI, juara KKSI itu ketinggian tempatnya di atas 1400 umumnya ya. Kemudian mikroklimat, artinya tempat tumbuh kebunnya itu kayak apa kondisinya, budidaya ya. Kemudian
status nutrisi dipupuk apa tidak, ini kentara sekali. Dan ini kopi bisa cerita, oh saya dipupuk dengan bagus ya, oh saya merana karena tidak pernah dipupuk, ketahuan ya. Kemudian hama penyakit, tadi gue juga menyebutkan PPKO, tadi kan hipotenus yang bijinya kalau sudah diserang oleh serangga buah kakao itu juga akan rusak ya gitu. Kemudian panen itu pilihan manusia, ada yang hijau dipanen, ada kuning dipanen, atau merah dipanen, itu pilihan manusia, ikut menentukan. Pengolahan di hulu ini yang paling kritikal sini ya, pengolahan paling kritis. Jadi penanggung jawab prosesor di sini itu punya peran yang paling besar di dalam proses ini semua ya. Yang terakhir adalah pengolahan hilir, itu juga final. Kalau misalnya salah roasting mau diapain? Apa mau dibalik? Oh ini masih mentah, saya masukkan lagi di roasternya? Nggak bisa ya. Jadi pengolahan hilir ini juga ikut menentukan. Ada lain yang tadi image ya. Sekarang dimasukkan lagi unsur-unsur yang lain, misalnya isu lingkungan, isu gender ya, isu apalagi sosial, itu ikut sekarang dimasukkan lagi sebagai komponen mutu, walaupun itu tidak secara langsung ya. Kalau ini yang secara langsung, varietas itu ada beberapa yang Arabica ini saya kira bapak-bapak semua sudah tahu ya. Ada Komasti ini yang paling baru ya, ada Andung Sari 1, Andung Sari 2K, S795, Kayu 1, Kayu 2, dan banyak sekarang Rutang dan sebagainya ya. Saya kira di Jawa Barat juga sudah lengkap, saya kira ada semua ini di sini. Kalau Robusta yang ini mungkin di sini nggak terlalu banyak ya yang menggunakan Robusta. Pilih hanya yang recommended, jangan yang aneh-aneh ya. Jadi simpel saja yang sudah, karena sudah diteliti oleh ahlinya, jadi kita nggak perlu lagi meneliti lagi ya. Gitu. Masa tipe orang kita kan nggak percaya gitu, hanya mencari ini karena di tetangga saya ini bagus kan, belum tentu ya. Padahal diambil biji kalau diambil biji itu induknya bener, tapi anaknya apa bener? Kan nggak tahu kita. Bapaknya siapa nggak jelas kan? Yang kita saja yang punya anak, bapaknya jelas, ibunya jelas, anaknya beda-beda. Sama-sama laki-laki 5 beda kan? Iya kan? Itu udah jelas bapaknya jelas, ibunya pasti jelas ya. Itu udah gitu. Apalagi yang kopi yang nggak jelas juga bapaknya mana juga nggak tahu kita kan. Apalagi yang selingkuh ya Pak. Iya. Itu. Jadi pilih yang rekomendasi, karena kalau sudah rekomendasi itu udah kebunnya sudah ditata untuk menghasilkan biji yang benar ya. Itu ya. Dan sesuaikan dengan iklim setempat. Ada klon-klon tertentu yang sesuai dengan iklim yang basah, ada klon-klon tertentu yang tidak sesuai, tetapi sesuai dengan yang agak kering dan sebagainya ya. Itu nanti kalau mau tanya lebih lanjut nanti tanyakan aja ke Pusdik ya mengenai ini yang sesuai. Ini foto-fotonya ya, saya kira di sini banyak. Yang Komasti ini yang sekarang menjadi andalan kita karena ini paling baru ya, cukup bagus, cita rasanya juga bagus, dan semua keluaran dari Pusdik yang benar itu sudah kita uji cita rasanya. Jadi kita sudah masuk sampai ke cita rasa. Yang ini yang Robusta, ini yang Ibigo, ini punya Pusdik, hibrida ini dari biji ya. Kemudian ini klon semuanya. Yang ini klon juga, ini dari Bengkulu, si Hasen, kemudian Sintaro 1, Sintaro 2, Sintaro 3, dan seterusnya ya. Nah, ketinggian tempat tumbuh sekarang. Jadi ini ada penelitian di Guatemala ya. Ini hubungan, ini yang ke kanan ini adalah ketinggian tempat ya. Ketinggian tempat itu kalau kita kelompokkan itu ketinggian 600 itu sebagai good wash, kemudian 750 extra good wash, yang 900 prime. Orang Guatemala itu mungkin dia punya lahan tidak terlalu variasinya cukup ekstrim ya. Dan yang paling tinggi adalah strictly hard bean. Jadi kalau kopi-kopi dari Amerika Latin yang dilabeli dengan SHB, strictly hard bean, itu adalah kopi yang diambil dari ketinggian di atas 1450.
Jadi dia pasti akan lebih bagus cita rasanya dibanding yang lain ya. Dengan ini labelnya adalah SHB. Jadi misalnya Costa Rica Laminita SHB ya. Itu pasti dari ketinggian yang sudah di atas 1400. Di Indonesia ada. Di Indonesia sudah punya. Indonesia tidak ada penggolongan ini ya. Karena itu di labelnya nanti harus dituliskan ketinggiannya berapa ya. Nah, hubungannya sekarang ketinggian dengan cita rasa dan juga faktor fisik ya. Ini hubungan. Kalau semakin tinggi ke kanan ini ya, semakin tinggi, itu berat per 1000 butir densitasnya itu semakin tinggi. Kalau kita ukur, ya. Jadi kalau yang ini sudah mencapai, ini kira-kira mencapai yang ini ya, ini 1 per 1000 butir ya. Jadi bukan per liter tapi 1000 butir. Nanti kalau bapak-bapak nanti diukur sendiri saja ya. Artinya apa? Saya ingin tunjukkan bahwa semakin tinggi tempat tumbuhnya, bahwa densitasnya juga semakin tinggi. Itu dari segi berat jenis. Kemudian kalau biji tadi disangrai, kan biji disangrai kan kembangnya. Nah, berapa persen kembangnya? Itu ternyata kalau diukur semakin tinggi dia lebih sedikit kembangnya. Jadi tidak kalau bahasa Jawanya itu kopong, apa namanya itu? Apa itu bahasa Sundanya? Ringan seperti ke antara kerupuk sama apa ya yang padat. Kalau kerupuk itu kan ngembang gitu ya, kosong gitu ya, ringan ya. Kampos Pak, kan Kampos ya, ya kayak gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi dia akan semakin mentes, semakin bernas bahasa Indonesianya ya. Jadi itu ini, dan cita rasanya yang paling penting. Semakin tinggi dia, cita rasanya paling bagus, asamnya semakin tinggi dan semakin enak asamnya, semakin manis dia, cita rasanya, bodinya juga semakin tinggi dan cita rasa flavornya juga semakin bagus ya. Mikroklimat ini menyangkut kelembapan lingkungan, sinar matahari ya, juga perbedaan suhu siang malam itu juga penting. Anggur yang bagus itu punya mikroklimat khususnya mengenai suhu siang malam itu harus lebar ya, harus lebar. Jadi siangnya panas dengan jumlah penyinaran tidak terlalu waktu penyinaran lebih pendek daripada yang malam, dan malamnya dingin ekstrim gitu. Karena itu dia nanti semakin manis kopinya atau anggurnya. Kalau di kopi juga gitu, sama, buah itu sama ya. Jeruk yang ditanam di daerah tinggi sama jeruk yang di daerah rendah di pantai asamnya beda. Nyaman yang di daerah tinggi ya. Kopi jeruk Kintamani, jeruk di Brastagi itu kan tinggi semua, enak jeruknya, asamnya asam segar, enak ya. Nah, mikroklimatnya diatur dengan pengelolaan pohon penaung. Jadi harus ada penaungnya. Kopi itu aslinya di dalam hutan di mana di Afrika itu. Jadi harus dinaungi, kalau enggak penaung kasihan ya, merana ya. Kemudian dipangkas kopinya ya, karena itu juga menyangkut produksi. Kemudian karena menyangkut tadi kelembapan, kalau tidak dipangkas dia akan rimbun sekali. Situ seraganya seneng, jamurnya seneng ya, akhirnya menjadi masalah juga sama penyakitnya. Kemudian ada sersah, overcrop itu juga nanti di bawahnya ini juga perlu dilihat ya. Jadi ini nggak benar, contoh nggak benar, ini di Brasil ini tanpa penaung mereka. Karena itu kopi Brasil murah, jelek. Lain dengan Kolombia ya. Jadi kurang bagus ya. Yang benar tentunya seperti ini, yang mana bagus ya. Ini ada cengkehnya gitu ya. Kalau sini kan ini ada di hutan ya, umumnya di Jawa Barat. Sama juga di Jawa Timur juga ada dan lain-lain ya. Budidaya ini saya kira panjang sekali ya. Budidaya ini pola tanam, monokultur atau tumpang sari, dan sekarang model tanam yang baru adalah PSG, jadi pagar ganda segitiga. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ada 4 meter jaraknya ya. Dari tengah ini sampai tengah ini itu 4 meter jaraknya. Karena untuk memfasilitasi panen. Jadi kalau sekarang panen pakai tosa itu bisa masuk ke dalam ya. Dan ini lebih padat. Itu 3.000 pohon per hektar yang PGS ini. Yang ini. Jadi
Jadi nanti kalau bagi yang punya kebun mau menanam baru, pakai aja sistem ini. Ya. Bahkan kalau dia masih kecil, ini kopi ya, ini kopi, ini ada padi gogo. Karena ada 3 meter lebih ya, 3 meter lebih itu bisa ditanami sementara dengan padi atau mungkin tanaman yang lain. Ya. Pengelolaan pangkasan, kopi ini juga penting, kemudian pengendalian gulma. Ya. Nah khusus untuk pupuk ini juga lengkap dan berimbang, cukup, ya. Cukup, lengkap dan berimbang. Itu bisa anorganik, bisa organik, ya. Terserah maunya. Saya kira jangan organik penuh, tapi harus ada, jangan anorganik penuh, tapi harus ada organik. Ini sering dilupakan bagi orang-orang yang mengelola sistem pertanian organik. Ya. Pupuknya itu banyak orang image yang keliru. Kalau pertanian organik itu tidak perlu dipupuk. Keliru. Ya. Kenapa? Coba kita hitung-hitungan saja. Kalau kita panen 1 tahun per hektar 1 ton saja, kadar mineralnya di situ ada 2%. Itu ada berapa kilo? Ada 2% dari 1 ton. Itu ada 200 kilo. Ya, 200 ya. Ya, 200 kilo mineral yang kita keluarkan, kita jual kan itu 200 kilo yang harus keluar. Di situ ada kalsium, magnesium dan semuanya. Ya. Itu tidak bisa digantikan kalau kita tidak mengganti. Kalau karbon dia bisa nyerap dari udara, air dari udara, ya. Hidrogen sebagainya dari udara. Tapi kalau mineral tidak bisa. Jadi mau tidak mau harus kita ganti. Karena itu ada beberapa kawasan baru kopi, ya awalnya bagus sampai 5 tahun masih, tapi setelah 5 tahun menurun karena tadi faktor pupuknya tadi tidak digantikan, ya kasihan tanamannya. Dan itu cerita kopinya, ya ketahuan dari cita rasanya, pupukmu kurang. Tidak bisa bohong. Tidak pernah bisa bohong kopi itu ya, ingat itu. Penyakit hama itu saya kira ini ya kebersihan kebun, hidroponik sistem ini penting. Jangan sudah